Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pada periode abad ke-13 Masehi, relasi antara Aceh dan Jawa cenderung memanas karena ekspansi kerajaan Hindu Majapahit. Tetapi perbaikan hubungan antara Kesultanan Aceh dan juga Jawa sudah terjalin bahkan sebelum berdirinya Kesultanan Islam Demak sebagai Kesultanan Islam pertama. Hubungan tersebut dijalin umumnya melalui perdagangan dan utamanya adalah melalui hubungan dakwah maupun keilmuan yang dilakukan oleh Wali Songo selaku ulama penyebar agama Islam. Aceh yang mengambil peran sebagai pusat ilmu dan kebudayaan Islam di belahan bumi Asia Tenggara, menjadikan relasi individu maupun kelompok dari dakwah dan juga jihad yang tak akan pernah benar-benar putus. Munculnya Kesultanan Demak sebagai kekuatan Islam baru yang menguasai hampir seluruh tanah Jawa, secara otomatis juga menandai hubungan diplomatik maupun militer antara kedua kerajaan. Sebagai sebuah kerajaan baru, Demak secara konsisten terus melakukan upaya penyebaran kekuasaan demi mengembangkan pengaruh Islam. Secara otomatis, penggerakan ekspedisi militer menjadi sebuah keniscayaan. Dari sinilah, maka dalam periode perkembangannya, relasi militer antara Jawa dan juga Aceh terus mewarnai lembaran sejarah perjuangan dakwah dari Islam baik secara langsung maupun tidak langsung. Relasi militer antara Aceh dan Demak tercatat paling awal adalah pada masa kepemimpinan Raden Fatah saat penyerangan sisa kekuatan Majapahit di bawah kepemimpinan Prabu Girindra Wardana. Pada tahun 1481 Masehi, disiapkan sejumlah pasukan yang besar untuk diberangkatkan dalam ekspedisi penyerangan ke jantung ibu kota Majapahit. Untuk ekspedisi kali ini dipimpin oleh Sunan Kudus atau Zafar Sodik sebagai senapati dari Manggolo Yudo. Beliau memiliki dua keris yang diberi nama Ciptaka dan Cintaka serta diiringi dua panji berwarna hijau. Selain Sunan Kudus, turut juga menyertai peperangan ini di antaranya Sunan Giri, Sunan Mejagung, dan Sunan Gunung Jati. Adapun jumlah pasukan Demak adalah 9.100 orang. Pasukan itu terdiri atas 40 prajurit dari Campa, 7 prajurit dari Mejagung, 40 santri Cirebon, 7 prajurit dari Gunung Serandil, Sunan Maulana Maghribi membantu dengan 7 prajurit khusus dari Andalusia. Santri Sunan Kalijaga sebanyak 40 orang, 7 prajurit dari Malaka, 40 prajurit dari Aceh, 7 prajurit dari Sukadana, dan sisanya prajurit dari Demak. Adapun persenjataan yang dibawa diantaranya keris, golok, pedang, tombak, dan juga panah. Khusus untuk pasukan pemanah api, mereka memiliki kesatuan khusus yang diberi nama dengan pasukan Sorogenen. Pasukan-pasukan yang berjumlah tak lebih dari 200 orang ini bukanlah merupakan prajurit biasa. Namun, keberadaan mereka adalah sebagai prajurit dengan kualitas khusus yang berperan sebagai komandan batalion, ahli strategi maupun ahli senjata. Relasi militer selanjutnya adalah ketika mundurnya Kesultanan Samudra Pasai hingga berkuasanya Portugis di Malaka pada tahun 1511 Masehi. Keadaan Aceh yang sedang jatuh dalam politik pergantian kekuasaan membuat Portugis dengan mudahnya mengobrak-abrik tatanan jalur perdagangan yang telah lama dikuasai oleh Kesultanan Islam sebagai jalur dakwah. Kehadiran Portugis ini juga dianggap sebagai musuh bersama.
Hal ini tentu dikarenakan motif dari Portugis untuk menguasai Malaka tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, melainkan lebih besar daripada itu, yaitu melaksanakan misi penghancuran dakwah Islam akibat dendam dari perang salib dan misi Kristen yang diberikan oleh paus mereka di Vatikan. Pertukaran informasi dari jaringan ulama telah terbentuk sedemikian rupa melalui jalur perdagangan yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Dengan adanya konflik kepentingan tersebut, intensitas persaingan dakwah dan niaga di Asia Tenggara kemudian meningkat dengan sangat cepat. Sebagai langkah awal untuk membatasi pengaruh Portugis, maka Demak segera mengambil langkah untuk mempererat hubungan dengan Kesultanan Banten Cirebon untuk memberikan jalur perdagangan alternatif apabila para pedagang Muslim enggan melewati jalur Malaka. Rute alternatif tersebut bisa ditempuh lewat Pasai, kemudian ke arah barat dan menyisir melalui pantai barat Sumatera dan masuk melalui Selat Sunda yang dikuasai oleh Kesultanan Banten. Selanjutnya menyisir Laut Jawa dan terus ke arah Goa hingga ke Maluku. Namun, tampaknya keberadaan Portugis semakin mengganas hingga ekspedisi militer mutlak perlu dilakukan oleh Demak bersama aliansi Kerajaan Banten dan Cirebon. Di bawah kepemimpinan Adipati Unus atau Pati Unus, ditambah dengan pasukan dari Palembang dan pecahan-pecahan kecil dari bekas wilayah Kesultanan Samudra Pasai. Pasukan gabungan tersebut melakukan 2 kali serangan besar pada tahun 1513 dan 1521 Masehi. Dalam ekspedisi kedua melawan Portugis, pasukan Demak di bawah Pati Unus juga terdapat nama Fatahillah, seorang ulama dan jenderal militer besar asal Aceh yang pernah menggagalkan upaya Portugis menguasai Sunda Kelapa. 2 ekspedisi militer ini belum menemukan jalan kemenangan. Seiring berjalannya waktu, keadaan politik di kerajaan Aceh maupun Jawa juga mengalami perubahan. Di ujung Pulau Sumatera, Kesultanan Aceh Darussalam kemudian tampil sebagai kerajaan besar yang mampu berdaulat. Sedangkan di Jawa, tsunami politik menerpa suksesi kepemimpinan di Kesultanan Demak. Dari kekacauan itu, Demak berangsur-angsur mundur. Kemudian kegemilangannya digantikan oleh keberadaan Ratu Kalinyamat. Sebagai catatan, sosok dari Ratu Kalinyamat adalah seorang ratu yang berkedudukan di wilayah Kadipaten Kalinyamat, yang wilayahnya berada di Jepara. Ia adalah putri dari Sultan Trenggono dan istri dari Pangeran Thoyib atau Sunan Hadiri yang berasal dari Aceh. Seorang putra sultan yang bernama Ibrahim dengan gelar Ali Mughayat Shah, Ratu Kalinyamat, naik tahta menggantikan suaminya Sunan Hadiri yang meninggal dunia lantaran konflik pergantian kekuasaan di Kesultanan Demak. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara tumbuh menjadi basis perdagangan yang besar. Hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara juga cukup kuat. Bahkan beberapa sejarawan sering menyebut istimewanya hubungan antara Aceh, Banten, Jepara, Goa, dan Hitu atau Ambon. Semangat keislaman yang mendasari munculnya 2 kerajaan tersebut ternyata mampu memunculkan kesamaan isi, yaitu robohnya kekuatan dari Portugis di Malaka. Pada tahun 1550, Raja Johor mengirim surat kepada Ratu Kalinyamat dan mengajak untuk melakukan perang melawan Portugis, yang saat itu kebetulan Portugis sedang mendapatkan hantaman yang cukup besar dari usaha penyerangan Kesultanan Aceh Darussalam
Dengan berbagai pertimbangan yang telah ada, Ratu Kalinyamat menyetujui anjuran itu. Sehingga dengan mantap pada tahun 1551, Ratu Kalinyamat mengirimkan ekspedisi laut pertamanya ke Malaka. Dari 200 buah kapal armada persekutuan muslim, 40 buah diantaranya berasal dari Jepara. Armada itu membawa 4-5 ribu prajurit, dipimpin oleh seorang yang bergelar Sang Adipati. Prajurit dari Jawa ini menyerang dari arah utara. Mereka bertempur dengan gagah berani dan berhasil merebut kawasan orang pribumi di Malaka. Serangan Portugis ternyata begitu hebat, sehingga pasukan Melayu terpaksa mengundurkan diri. Sementara itu, pasukan Jawa tetap bertahan. Mereka baru mundur setelah panglimanya gugur. Dalam pertempuran yang berlanjut di darat dan juga di laut itu, tercatat sebanyak 2.000 prajurit di Jawa pun gugur. Hampir seluruh perbekalan dan juga persenjataan berupa artileri dan mesiu juga berhasil dihadang dan disita oleh patroli Portugis. Walaupun telah melakukan taktik pengepungan selama 3 bulan, ekspedisi ini akhirnya mengalami kegagalan dan terpaksa membawa mereka kembali ke Jawa. Setelah cukup lama berselang, nampaknya usaha melawan kedudukan Portugis yang menguasai Malaka tak pernah surut dari semua kalangan kesultanan Islam yang berada di Sumatera. Seperti diketahui, pada tahun 1573, Sultan Aceh Ali Riayat Shah telah berkirim surat kepada Ratu Kalinyamat untuk bergabung dalam usaha penyerangan ke Malaka. Namun, kali ini usaha penyerangan gabungan itu sedikit mengalami kendala komunikasi. Alhasil, pasukan Kesultanan Aceh terlanjur melakukan serangan ke Malaka. Namun, pasukan dari Jawa tak kunjung hadir sehingga pasukan Aceh segera mampu dipukul mundur oleh armada dari Portugis. Armada Jepara baru muncul di Malaka pada bulan Oktober 1574. Dibanding dengan ekspedisi pertama, armada Jepara kali ini jauh lebih besar. Armada ini terdiri dari 300 buah kapal layar dan 80 buah diantaranya berukuran besar. Awak kapalnya berdiri dari 15.000 prajurit pilihan yang dilengkapi dengan banyak sekali perbekalan, meriam dan mesiu. Salah satu pemimpin dari ekspedisi militer ke Malaka pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat ini adalah Kiai Demang Laksamana yang oleh sumber Portugis disebut dengan nama Kuili Damao. Armada Jepara itu memulai serangan dengan tembakan meriam yang diarahkan ke benteng Portugis dan pusat kota Malaka. Setelah membombardir kota Malaka, keesokan harinya pasukan Jawa didaratkan dan mereka menggali parit-parit pertahanan. Rupanya peruntungan nasi belum jatuh di pihak Jawa. Pada waktu armada mereka menyerang, 30 buah kapal besarnya malahan terbakar. Pasukan Jawa kemudian terpaksa membatasi gerakan dengan mengadakan blokade laut. Portugis baru berhasil menembus rintangan setelah melakukan serangan berkali-kali. Usaha Portugis untuk berunding mengalami kegagalan karena pihak Jawa menolak dari tuntutan Portugis. Sementara itu, dalam pertempuran laut, pihak Portugis berhasil merebut 6 buah kapal Jawa yang penuh bahan makanan, kiriman dari Jepara. Akibat dari kejadian ini, pasukan Jawa yang selama 3 bulan dengan tegar melakukan blokade laut. Kekuatannya berangsur-angsur pun surut karena kekurangan bahan makanan. Mereka akhirnya terpaksa bergerak mundur dan menderita banyak korban. Demikianlah rekam sejarah relasi militer yang pernah terjalin antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Islam di Jawa. Pasang surut keadaan politik, masing-masing daerah nyatanya tak menghalangi usaha mereka untuk bersatu
demi sebuah tujuan yang lebih besar, yaitu jatuhnya hegemoni penguasa Katolik Portugis di Malaka. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.